Level Raja Tertinggi. Bab 1751. Oh, ini naga kelahiran naga dan Phoenix kelahiran Phoenix, kakak immortal, tidak ada yang salah, aku akan kembali dulu. Blue Fox Immortal sibuk berkata, Saudari Lily, apa yang terburu-buru, apakah Anda ingin saudara saya minum beberapa cangkir? Kakak abadi, jangan pergi, aku masih harus kembali untuk berkultivasi dan mencoba memulihkan kekuatanku sesegera mungkin. Saudari Lily, ini bukan waktu yang buruk. Terima kasih atas undangan kakak abadi, lain kali. Air ringan sangat ingin menyingkirkannya. Blue Fox Immortal sedikit tertekan ketika dia melihat bahwa Lily sangat bertekad. Jika sebelumnya, dia pasti tidak akan mengundangnya lagi dan lagi seperti ini. Tetapi sekarang Blue Fox Lily telah berubah menjadi tubuh yang begitu indah. Tidak aneh jika dia memiliki pemikiran bagaimanapun juga, dewa adalah juga laki-laki dan akan memiliki keinginan ketika melihat seorang wanita cantik. Saudara abadi, lalu kita pergi. Tunggu, kakak abadi, apakah ada yang lain? Blue Fox Immortal memandang Tang Huan dan tersenyum. Sejujurnya, saya kurang layanan di sana. Saya pikir gadis ini cukup cocok. Bagaimana kalau Anda membiarkan dia kembali dengan saya? Jangan khawatir, karena dia seorang kerabat. Dari pemilik asli tubuhmu, aku secara alami tidak akan mengendur. Kurasa, Sister Lily tidak akan menolak saudaraku di sini. Mata Umi kesal, sang peramal benar-benar mampu melakukan apa saja. Menatap mata Blue Fox Immortal begitu yakin, dia tahu bahwa dia merasa bahwa Blue Fox Lily tidak punya alasan untuk menolaknya. Orang luar, tidak perlu menyinggung perasaannya. Baik. Adapun apa yang akan terjadi jika Blue Fox Immortal membawa Tang Huan kembali, orang bisa tahu dengan kaki sendiri. Lightwater menatap Omi dan melihat kemarahan di mata Omi. Lightwater segera menolak, maaf kakak Immortal. Blue Fox Immortal sangat marah. Sister Lily, kamu bertindak terlalu jauh. Itu hanya orang luar. Selain itu, jika kamu pergi ke tempatku, tidak bisakah aku membantunya? Sebenarnya, pergi ke tempatku, aku bisa hanya membantunya lebih banyak. Lightwater tetap teguh dan berkata, Saudara abadi, saya minta maaf Anda tidak dapat menyentuh salah satu dari mereka. Lily, kamu sangat mengecewakanku, apakah kamu yakin ingin membuatku marah? Lightwater segera merasakan tekanan yang luar biasa, dan Blue Fox Immortal telah menggunakan otoritasnya atas dirinya. Saudara abadi, kecuali kamu melangkahi mayatku, aku tidak akan pernah mengizinkannya. Kamu, Lily, jika kamu tidak memberiku alasan, aku hanya akan mengambil satu, dan tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk itu. Blue Fox Immortal mengamuk. Saudara abadi, mereka adalah saudara perempuan yang baik dari pemilik asli tubuhku ini, apakah menurutmu aku akan mengizinkannya? Saudari yang baik, kamu baru saja mengambil tubuh seseorang, itu tidak seperti kamu mewarisi identitasnya, mereka hanya orang luar bagimu. Saudara abadi, singkatnya, saya tidak akan pernah mengizinkannya. Maka itu bukan terserah padamu. Setelah mengatakan itu, Tang Huan menghilang di tempat dan tersapu oleh Blue Fox Immortal itu, dan Blue Fox Immortal menghilang dalam sekejap, begitu cepat sehingga Omi dan yang lainnya tidak dapat bereaksi. Tang Huan, Omi berteriak. Lightwater segera melihat ke arah Omi dan meminta bantuan. Tang Sao, maafkan aku sudah berusaha sebaik mungkin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Panggung Mahayana pun tak tahu harus berbuat apa, apalagi Omi, pentas Mahayana pun tak ada jalan keluarnya. Omi berkata, kamu segera menindaklanjuti dan berjuang sampai mati untuk tidak membiarkan Tang Huan dikotori. Aku akan segera pergi mencari Raja Spiritual Kesurgawi. Raja Spiritual Kesurgawi itu, yang memiliki hubungan lebih baik dengan Blue Fox Lily. Jika dia maju ke depan, dia mungkin bisa menyelamatkan Tang Huan kembali. Tentu saja, jika Rubah Biru bertekad untuk meninggalkan Tang Huan tanpa mati, maka, lupakan saja, ayo pergi dulu. Dan EBS. Bagus. Lightwater segera mengejar Blue Fox Immortal. Omi berkata kepada Lu Yuxi dan Yan Xingyi yang tampak ketakutan, kalian pergi ke alamat ini dan cari Muqianji. Bagus. Omi memberitahu mereka alamat Muqianji, dan kemudian dia melakukan pencarian yang berapi-api untuk menemukan Raja Surgawi ke spiritual. Bajingan. Omi menggertakkan giginya, jika dia tahu dia akan bertemu dengan Dewa Rubah Biru itu, dia tidak akan keluar hari ini untuk membawa mereka bertiga masuk. Pada saat ini, di istana tertentu, sebuah bayangan terbang masuk, itu adalah Blue Fox Immortal dengan Tang Huan. Tang Huan masih berteriak. Blue Fox Immortal melepaskan Tang Huan dan tersenyum, kecantikan kecil, jangan takut, aku tidak akan menyakitimu, kamu hanya perlu melayani saya dengan baik dan melayani saya dengan bahagia, bahkan mungkin ada manfaatnya. Saya pikir Anda harus tahu itu. Saya salah satu Raja Surgawi dari keluarga Rubah Biru, tahap kedua dari tahap Mahayana, dengan imbalan seorang wanita biasa, itu benar-benar mimpi yang menjadi kenyataan. Tang Huan berteriak, aku tidak menginginkannya, aku tidak menginginkannya. Blue Fox Immortal tampak tidak senang dan berkata, kecantikan kecil, saya harap Anda tidak mencari kematian, sangat tidak tahu berterima kasih, hanya ada satu hasil, kematian, mengerti? Senior, tolong lepaskan aku benar-benar tidak cocok untukmu. Tang Huan memohon, jangan khawatir, kamu cocok untukku, dan kamu juga berada di tahap penggabungan, kan? Berapa umurmu? Apakah tubuh ini tubuh aslimu? Tunjukkan padaku bayimu, bukan saya, tidak tahu berterima kasih. Rubah Biru mengabadikan dan menarik Tang Huan, menekan tangannya di atas kepalanya, tertawa, saya tidak menyangka bahwa tubuh Anda ini adalah tubuh asli Anda tidak mengambilnya dari saya, hahaha, saya menyukainya, kecantikan kecil, sekarang saya telah berubah pikiran, Anda menjadi mitra Daois abadi saya. Saya tidak mau, siapapun yang ingin menjadi mitra Tao Anda, saya lebih baik mati daripada tidak. Kecantikan kecil, kamu tampaknya sangat keras kepala, Raja Surgawi ini adalah seorang Mahayana, apakah dia masih belum cukup baik untukmu?
Jika kamu terus keras kepala, hati-hati membuat Raja Surgawi ini kehilangan kesabaran, dan kemudian kamu hanya akan mati. Tang Huan berteriak, sangat tak berdaya, panggung Mahayana begitu kuat sehingga Umi tidak bisa menyelamatkannya. Tahap kombinasi, tahap gangguan, tahap Mahayana, perbedaannya terlalu jauh. Satu tahap adalah satu langit dan bumi, bahkan tahap gangguan, tahap kombinasi tidak cocok, tidak peduli apakah Anda memiliki senjata ajaib, belum lagi. Tahap Mahayana adalah dua domain besar dari tahap kombinasi, itu adalah perbandingan lengkap antara manusia dan semut. Tepat pada saat ini, siluet lain terbang, itu adalah Lightwater. Lightwater berteriak, Blue Fox Immortal, jika kamu berani menyentuh orang-orangku, aku belum selesai denganmu. Blue Fox Immortal melihat bahwa Blue Fox Lily benar-benar mengejar di sini untuk orang luar dari tahap penggabungan, dan menjadi marah. Lily, jangan mencari kematian. Bahkan jika kamu mencari kematian, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh orang-orangku. Blue Fox Lily, tidakkah menurutmu aku benar-benar tidak berani menyentuhmu? Blue Fox Immortal dipenuhi dengan raungan kemarahan. Blue Fox Immortal, jangan berani-berani memaksaku. Bagus untuk memaksamu, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi tidak tahu berterima kasih, maka jangan salahkan aku karena melakukan kamu bersama. Setelah mengatakan itu, Blue Fox Immortal yang marah, dengan suas bergegas menuju Lightwater. Lightwater hampir tidak memiliki perlawanan, dan dicekik dan digantung oleh Blue Fox Immortal. Blue Fox Lily, apakah kamu percaya bahwa aku bisa mencubitmu sampai mati dengan satu pikiran? Aku juga Raja Langit dari keluarga Rubah Biru, beraninya kamu. Blue Fox Lily, apakah Anda pikir Anda bangga sekarang karena Anda telah mengambil tubuh yang indah? Apakah Anda percaya saya akan menghancurkan daging Anda sekarang? Saya benar-benar dapat membunuh tubuh daging Anda, bayi Anda hanya dapat merebut kembali tubuh lain. Pada saat itu, saya kehilangan keindahan tubuh daging ini, saya akan melihat betapa bangganya Anda. Mengatakan itu, Rubah Biru tidak mati untuk menghancurkan penampilan tubuh daging Lightwater. 1752. Pada saat ini, Omi tiba di kediaman Raja Surgawi ke spiritual. Raja Surgawi ke roh, Raja Spiritual ke Surgawi, apakah kamu di sana? Don berteriak beberapa kali tanpa jawaban. Brengsek, di mana pria itu? Di mana dia mati pada saat kritis? Omi marah, dia mengharapkan Raja Spiritual ke Surgawi untuk membantu Blue Fox Lily, tetapi semua orang tidak terlihat. Seorang pelayan berkata, Raja Spiritual ke Surgawi tidak ada di sini, dia pergi keluar kota. Rumput, kenapa dia pergi keluar kota? Omi terlihat tidak baik, dia pergi mencari siapa itu. Omi terkejut, Raja Spiritual ke Surgawi pergi mencarinya. Tampaknya, mengharapkan dia untuk datang ke Tang Huan saja, Tang Huan takut dia hamil. Lebih baik meminta bantuan daripada meminta bantuan, itu satu-satunya cara untuk pergi sekarang. Omi segera mengeluarkan senjata sihir surgawinya dan dengan kejam memotong keluarga Rubah Biru. Boom! Terdengar ledakan keras, tanah terpotong dari lubang besar, dan banyak bangunan runtuh. Semua Raja Surgawi yang kuat dari keluarga Rubah Biru merasakannya sekarang. Termasuk Blue Fox Immortal. Momentum dari senjata sihir tingkat surga. Blue Fox Immortal, yang mencekik Lightwater dan meminta dagingnya untuk dibunuh, merasakan momentum dari senjata sihir Celestial Grade dan segera membuang Lightwater tersebut. Di tangannya, bergegas ke langit tanpa ragu-ragu. Tidak peduli betapa cantiknya seorang wanita cantik, dia tidak bisa lebih menarik daripada alat sulap kelas surga, jadi bagaimana mungkin Blue Fox Immortal tega memikirkan wanita cantik itu? Lightwater akhirnya diselamatkan, dan Tang Huan tidak dilanggar. Tang Huan, ayo cepat pergi. Air ringan sibuk berkata kepada Tang Huan. Apa yang terjadi? Tang Huan bingung. Lightwater Way itu pasti Tang Shao. Dia berada di atas keluarga Rubah Biru. Dia dengan sengaja mengirimkan ki dari senjata ajaib kelas surgawi untuk menarik Dewa Rubah Biru. Bukankah itu berbahaya? 8 keluarga budidaya abadi utama sebelumnya telah melacaknya selama lebih dari setengah tahun. Bagaimana dia bisa berada di dalam keluarga Rubah Biru saja? Tang Shao pasti telah mempertaruhkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Semoga dia dapat melarikan diri dari keluarga Rubah Biru. Baru saja Rubah Biru tidak mati untuk mengejarnya, aku yakin Raja Surgawi Mahayana lainnya dari keluarga Rubah Biru telah pergi. Setelah dia, aku yang harus disalahkan. Tang Huan tampak mengutuk dirinya sendiri. Jika bukan untuk menyelamatkannya, mengapa Umi harus mempertaruhkan nyawanya? Jangan salahkan dirimu, sekarang ayo segera pergi dari sini dulu, Tang Shaoji seharusnya baik-baik saja. Pada saat ini, Omi bergegas menuju gerbang kota keluarga Rubah Biru dengan kecepatan tinggi. Alasan mengapa dia tidak memilih langit adalah karena ada perlindungan formasi di atas langit. Omi tidak memiliki kepercayaan diri untuk menerobos perlindungan itu. Dalam sekali jalan. Namun, ketika Omi hendak mencapai gerbang kota, ia menemukan bahwa dua Raja Surgawi Mahayana sedang menunggu di gerbang kota. Seolah-olah Omi telah terperangkap dalam toples. Persetan. Omi mengutuk, sense spiritualnya menyapu dan menemukan setidaknya 8 atau 9 Raja Surgawi Mahayana mendekat ke segala arah. Omi tidak punya tempat untuk lari. Kali ini, Omi memang sangat berisiko, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia harus melakukan ini untuk menarik Blue Fox Immortal keluar. Omi tidak punya waktu untuk memikirkannya banyak dan bergegas ke langit. Omi hanya bisa berharap bahwa senjata sihir surgawinya akan menghancurkan formasi pelindung di langit. Surah 12 Bilah. Omi berteriak dan menebas perisai pelindung di langit. Ledakan. Langit menjadi gelap dan pada saat yang sama, seluruh tanah klan Rubah Biru bergetar, seolah-olah formasi pelindung telah terkena dampak besar, menyebabkan seluruh kota bergetar. Sayangnya, formasi pelindungnya terlalu kuat, dan Omi tidak bisa mematahkannya dengan satu tebasan. Omi melanjutkan dengan tebasan keduanya. Boom! Seluruh kota terus berguncang. Gunung itu berguncang. Namun, formasi pelindung masih belum rusak. Namun, Omi kehabisan waktu.
Dia dikelilingi oleh setidaknya 10 pembangkit tenaga listrik Mahayana Stage yang mengelilinginya. Omi juga berhenti membombardir formasi pelindung, karena tidak ada gunanya. Salah satu lelaki tua itu memandang Omi dan mendengus, "Ayo, ayo." Omi berkata, "Apakah saya melanjutkan Anda, setan tua?" Kematian sudah dekat tahu," kata lelaki tua lainnya. Omi tampak seperti seseorang yang telah dipaksa terpojok. Meski memang benar Omi tidak bisa melarikan diri, Omi tidak panik, dan ketenangan adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Orang tua terkuat itu berkata, "Kamu adalah orang yang berasal dari setengah tahun yang lalu, orang yang melacak 8 keluarga besar abadi, kan?" Dengan sadar bertanya tentang artefak surgawi di tanganku, "Kamu buta dan tidak bisa melihatnya." Omi terdiam. "Raubo, jangan bicara omong kosong dengannya, ambil senjata sihir surgawinya dan bunuh dia. Masalah ini tidak boleh diketahui oleh 7 keluarga budidaya abadi utama lainnya, jika tidak mereka pasti akan datang untuk merebut senjata sihir surgawi." Biru kata rubah abadi. "Tidak, itu belum bisa dibunuh. Skill bela diri yang baru saja dia lakukan kemungkinan besar adalah surah Eighteen Blades, yang berhubungan dengan harta karun," kata lelaki tua terkuat itu. "Hei, nak, apa yang baru saja kamu lakukan dengan pedang ke-18 surah?" tanya rubah biru tanpa henti. Omi mendengus bertanya dengan sadar. "Haha, itu benar-benar pedang 18 surah." Sekelompok Raja Surgawi bersukacita, mereka merasa beruntung. "Nak, serahkan metode rahasia pedang 18 surah," salah satu Raja Surgawi berkata. Omi berkata, "Itu ada di otak saya, datang dan gali jika Anda punya nyali untuk melakukannya." "Nak, kamu tidak punya jalan keluar, aku menyarankan kamu untuk bekerja sama dengan jujur, jika tidak kamu hanya akan mati." Omi berkata, "Bicaralah seolah-olah aku tidak punya jalan keluar sekarang. Kamu telah ditangkap oleh kami. Kesempatan hidup apa yang kamu miliki, kamu dapat hidup jika kamu ingin hidup atau mati jika kamu ingin mati," kata rubah biru abadi. Omi tertawa dan berkata, "Ayo, bunuh aku dan jangan pernah tahu metode rahasia 18 pisau surah." Pada saat itu, Raja Surgawi terkuat bernama Laobo mendengus, "Tidak perlu khawatir, aku punya cara." "Laobo, apa caramu untuk memaksanya mengungkapkan metode rahasia?" Orang tua itu mendengus, "Umurku kurang dari 100 tahun, tapi hampir tidak ada harapan bagiku untuk melangkah lebih jauh, jadi patut dicoba tidak peduli dari sisi mana aku melihatnya." "Lauk, apa maksudmu?" "Aku akan menyerahkan dagingku sendiri dan menangkapnya, dan ketika aku telah menangkapnya, tidak akan sulit untuk mendapatkan ingatannya, dan pada saat itu, pedang surah ke-18 akan berada di ujung jariku." Itu memang ide yang bagus." Omi menyeringai dalam hatinya, untuk menangkapnya, sungguh sebuah keinginan yang besar. Namun, kali ini Omi rela membiarkannya menangkapnya. Omi akan memberitahunya apa artinya menyerah. Pada saat itu, lelaki tua itu segera Yuanying bergegas menuju Omi dan mengebor langsung ke otak Omi. "Ayo," Omi menyambutnya. Detik berikutnya, lelaki tua itu merenggut Omi. Tentu saja, di permukaan, sepertinya dia telah mengambilnya, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Hanya Omi dan Laobo yang tahu. Begitu bayi Laobo memasuki otak Omi, dia merasakan bayinya tenggelam, seolah-olah dia dikurung, dan bukan saja dia tidak bisa mengendalikan tubuh Omi, dia bahkan tidak bisa menarik bayinya sendiri. 1753. Bagaimana itu bisa terjadi? Di otak Omi, bayi lelaki tua itu konyol. Pada saat itu, terdengar suara Omi, "Hantu tua, kamu telah melakukan ini pada dirimu sendiri. Kamu bukan siapa-siapa? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan tubuhmu meskipun aku sudah membawamu? Dan aku belum bisa mundur, kenapa? Hahaha, dan kamu ingin mundur, kamu sangat cantik, kamu tahu bagaimana rasanya tidak dapat kembali, itu. Tua, kamu terjebak di otakku selamanya." "Tidak," Omi membiarkan bayi hantu tua itu mendesis. Tentu saja komunikasi mereka di otak tidak dapat didengar oleh orang luar. Sekelompok Raja Surgawi di dunia luar sibuk bertanya, "Bagaimana kabarmu, Lauper?" Omi tentu tidak dapat diketahui oleh semua orang pada saat itu bahwa Laupo belum berhasil merebutnya. Omi menganggukkan kepalanya dan berkata, "Penyitaan itu berhasil." "Ya, bagus. Ya." Kelompok Tos dari Raja Surgawi, dan Laobo, yang berada di otaknya, bayinya yang merasakan dunia luar, menangis. Dengan marah, dia berkata, "Nak, mengapa kamu meniruku?" Omi mendengus, "Orang tua bodoh, bagaimana aku keluar dari ini tanpa menyamar sebagaimu? Untuk saat ini, aku hanya akan meminjam identitasmu untuk sementara waktu. Kamu bajingan, lepaskan aku berjanji, aku akan melupakan masa laluku dan membiarkanmu pergi. Jangan membuatku menggunakan bahasa kotor." Omi tidak lagi peduli dengan bayi iblis tua itu, dan berkata kepada sekitar selusin Raja Surgawi di dunia luar, "Semuanya, kembali dulu, jangan membuat keributan di seluruh keluarga, kalau tidak akan mudah menyebar. Aku akan kembali sekarang untuk mengorbankan bayi bocah itu untuk mendapatkan informasi tentang ingatannya." "Laobo, seharusnya tidak butuh waktu lama, kan? Kamu harus memberitahu kami metode rahasia pedang 18 surah kalau begitu." "Tentu saja, tetapi tidak secepat itu, anak ini sedikit kuat, saya khawatir akan sulit untuk menggabungkan bayinya dalam waktu singkat." "Jangan khawatir, saya pasti akan membagikan metode rahasia surah 18. Blade dengan kalian semua, bagaimanapun juga aku tidak punya alasan untuk menyembunyikannya secara pribadi." Hehe. Omi segera terbang, dan selusin Raja Surgawi juga kembali ke rumah masing-masing dengan gembira. Hanya saja, semua orang agak rakus ketika mereka melihat senjata surgawi, tetapi sayangnya, Laobo adalah yang terkuat, dan dialah yang memberi dagingnya untuk merebutnya, jadi dia pantas untuk memegang senjata surgawi itu.
Omi juga terbang ke istana mewah. Ini adalah gua hantu tua itu. Omi memperoleh informasi tentang lelaki tua itu dari ingatannya. Namanya Blue Fox Laobu. Dia hanya memiliki kurang dari 100 tahun lagi untuk hidup, dan saat ini berada di tahap ketiga dari tahap Mahayana. Tidak mungkin baginya untuk mencapai lebih kuat dalam kehidupan ini, yaitu, dia hanya menunggu hidupnya berakhir. Jika dia bisa mendapatkan harta Wangsura, dia mungkin memiliki sedikit kesempatan untuk pergi bahkan lanjut. Karena itu, dia tidak segan-segan merebut Omi. Namun, orang yang sangat tertekan saat ini adalah Omi. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya hanya memurnikan bayinya atau tidak memurnikan bayinya? Jika seseorang secara langsung memurnikan bayi Laobu, maka itu sama dengan Omi menyerahkan bayinya sendiri dan menukarnya dengan bayi orang lain. Omi, bayi berusia 20 tahun sebagai ganti bayi tua yang hanya memiliki kurang dari 100 tahun kehidupan tersisa, ini bukan hal yang baik, meskipun Omi untuk sementara dapat memperoleh kekuatan tahap ketiga dari tahap Mahayana, tetapi ia kalah sendiri. Penampakan bayi Omi tidak lagi sama persis dengan tubuh aslinya, melainkan hantu tua. Tidak, aku tidak akan pernah bodoh seperti ini. Omi segera menggelengkan kepalanya, tidak akan memperbaiki Laobu. Bayi, dia lebih suka pergi mencari harta karun dan perlahan-lahan menjadi lebih kuat dari hasil seperti ini. Untuk saat ini, Omi dapat menggunakan identitas Laobu, tanpa krisis di keluarga rubah biru, menunggu jembatan pelangi terbuka, lalu langsung pergi ke 6 laut dan mencubit bayi Laobu. Pada malam hari, Omi pergi ke gua Lightwater, tapi sayangnya Lightwater tidak ada. Omi kembali ke rumah wanita petani tempat Muqianji berada. Benar saja, Tang Huan, Lightwater, Lu Yuxi, dan Yan Xinyi semuanya ada di sana. Omi, kamu akhirnya kembali. Ngomong-ngomong, apakah kamu Don Omi atau hantu tua yang mengambilmu dariku? Muqianji bereaksi dengan hati-hati. Pada siang hari, adegan Omi ditangkap di langit dilihat oleh Muqianji dan yang lainnya. Namun, Lightwater menyuruhnya untuk tidak khawatir. Omi terdiam dan dengan sengaja berkata, aku hantu tua. Ah, Muqianji dan gadis-gadis lain terkejut. Itu benar-benar hantu tua. Ya Tuhan, Omi sudah mati. Ketika Omi melihat ekspresi panik mereka, dia berhenti bercanda dan berkata, baiklah, aku Omi. Tang Sao, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Kami semua melihat iblis tua itu menangkapmu di siang hari. Ya, menangkapku adalah hal yang paling bodoh untuk dilakukan, dan sekarang aku memiliki bayi hantu tua yang terperangkap di otakku. Raja langit lain dari keluarga rubah biru mengira aku Lauper, jadi kita aman sekarang. Semua orang lega, siang hari ketika melihat Omi terjebak, mereka semua menangis ketakutan, berpikir bahwa kali ini benar-benar telah berakhir. Lightwater sibuk berkata, selamat, selamat Omi. Omi memutar matanya, apa yang membuat bahagia? Tang Sao, kamu bisa membantuku menggabungkan bayi Blue Fox Lily sebelumnya, jadi kamu sendiri pasti bisa menggabungkan bayi Blue Fox Lauper, dan selama kamu menggabungkannya, kamu akan segera menjadi tahap ketiga yang kuat dari tahap Mahayana. Kultivasi seumur hidup Blue Fox Laupo itu telah menjadi milikmu. Tang Huan juga berkata dengan gembira, bagus, itu sangat membuat ketagihan. Hantu tua itu, sepanjang hidupnya bekerja keras, dia membuat mas kawin untukmu. Lu Yuxi dan Yan Xinyi juga bertepuk tangan dengan gembira. Hanya dengan kerutan di alisnya, Muqianji berkata, Omi, kamu tidak boleh menggabungkan bayi orang itu bahkan tidak sepadan. Ah, kenapa? Lightwater dan yang lainnya semua bingung saat mereka melihat Muqianji. Omi berkata, baiklah, Qianji benar, bagaimana mungkin aku menggabungkan bayi Yuan orang lain? Sungguh konyol bagiku, Omi, yang begitu muda dan memiliki masa depan tak terbatas, untuk menukar bayi tua dengan umur kurang dari 100 tahun. Selain Muqianji, gadis-gadis lain tercengang di sana, mereka tidak memikirkannya. Tang Sao, kalau begitu kamu tidak berencana untuk melebur, apa rencanamu? Tanya Lightwater. Omi berkata, dalam beberapa bulan, jembatan pelangi akan terbuka, dan kemudian kita akan langsung menuju 6 lautan. Ketika kita mencapai 6 lautan, aku akan membunuh bayi Laobu, dan masalah ini akan selesai. Tang Huan dan yang lainnya mengangguk, hanya Muqianji yang tidak mengangguk. Muqianji berkata, sayang sekali membunuh bayi Laobu, Omi, sebaiknya kau bawa ke seseorang yang membutuhkannya. Temukan saja seseorang dengan kekuatan yang sangat lemah dan gabungkan dengannya, sebagai perbuatan baik. Ah, ya, Omi tersenyum. Lalu siapa yang baik untuk memberikannya? Terserah, tapi bayi Laobu memiliki rentang hidup kurang dari 100 tahun. Jadi jika orang lain menggabungkannya, bukankah itu akan menjadi rentang hidup yang panjang juga? 1754. Itu pasti, bayi adalah tempat jiwa berevolusi, dan ketika jiwa hilang, tubuh menjadi mayat. Umur hidup kurang dari 100 tahun, ini memang cukup merepotkan. Pada saat ini, Lightwater tidak terlihat bagus. Omi langsung tahu bahwa umur Lightwater juga merupakan umur dari Blue Fox Lily yang dia gabungkan. Omi berkata, Lightwater, Blue Fox Lily masa hidup bayinya, dia masih memiliki sekitar 180 tahun lagi, jadi kamu juga memiliki 180 tahun untuk hidup. Ya, itu tidak masalah, saya hanya orang yang belum menginjakkan kaki di jalur kultivasi abadi. Jika saya biasa-biasa saja sepanjang hidup saya hanya akan memiliki 300 hingga 400 tahun kehidupan yang tersisa dan saya tidak tahu apakah saya akan dibunuh. Tetapi sekarang meskipun saya hanya memiliki 180 tahun kehidupan yang tersisa, saya setidaknya dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan. Kata Lightwater. Omi menepuk pundaknya. Singkatnya, ada memberi dan menerima. Muqianji berkata, jika air ringan bisa menjadi abadi dalam 180 tahun, maka tidak ada dampak sama sekali. Menjadi abadi dalam 180 tahun. Bagaimana mungkin, kualifikasi saya bodoh, itu tidak mungkin. Lightwater menggelengkan kepalanya dengan lurus meskipun dia juga menginginkannya.
Mukianji tersenyum, sendirian, tentu saja tidak mungkin, sekarang terserah tuanmu datang kami untuk memenuhimu. Ah, itu juga bisa membantu. Tentu saja, premisnya adalah kita dapat menemukan harta karun Wangsura, serta harta 9 iblis Taois. Omi berkata, Lightwater, saya tidak bisa menjamin itu 100%, tapi selama ada kesempatan, saya pasti akan membantu Anda. Baiklah, sekarang mari kita semua pergi ke kediaman Anda dan menunggu pelangi jembatan akan dibuka dalam beberapa bulan. Lalu bagaimana jika rubah biru tidak mati dan datang mencariku? Lightwater bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, aku di sini. Identitasku saat ini hanyalah Blue Fox Laupo. Malam itu, Omi membawa Mukianji dan yang lainnya dan tinggal langsung di gua Blue Fox Lily. Omi mandi lalu memeluk Mukianji dan pergi tidur. Keesokan paginya, Omi dan Lightwater dan yang lainnya sedang makan di aula utama ketika teriakan keras datang dari luar. Lily, keluarlah. Omi segera mendengar bahwa itu adalah Blue Fox Immortal. Kemarin, rubah biru abadi menangkap Tangguan dan mencoba memaku Tangguan. Setelah itu Omi mengorbankan senjata ajaib surgawi dan Tangguan serta air ringan melarikan diri. Hari ini, itu sudah berakhir dan Blue Fox Immortal memikirkan Tangguan lagi. Bagaimana dia bisa membiarkannya begitu saja? Oleh karena itu, dini hari ini, Blue Fox Immortal datang ke sini secara pribadi dan bersumpah bahwa dia tidak hanya akan membawa Tangguan pergi hari ini, tetapi juga Yan Xingyi dan Lu Yuxi. Lily, keluar dan beri aku penjelasan. Jika tidak, aku akan memaksa masuk. Di luar Blue Fox Immortal berteriak. Wajah Lightwater berubah dan memandang ke Omi dan berkata, Tang Sao, ini Blue Fox Immortal, apa yang harus kita lakukan? Dia tidak berhasil mengambil Tangguan kemarin, dan dia pasti tidak akan berhenti hari ini. Omi berkata, bajingan ini, dia benar-benar lelah hidup. Omi, kamu tidak bisa membunuhnya tanpa menggabungkan bayi Laubo, dan jika dia ingin membunuh kita, kita tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Mukianji memandang Omi, jika dia tahu itu pasti akan terjadi. Lebih baik tidak datang ke sini ke Lightwater dan bersembunyi saja di rumah wanita petani sampai hari jembatan pelangi dibuka. Omi berkata, jangan khawatir, meskipun saya tidak memiliki kekuatan tahap Mahayana, saya setidaknya memiliki tahap ketiga dari tahap Mahayana pada saya, jadi momentumnya masih ada. Selain itu, rubah biru tidak tahu yang sebenarnya bahkan jika dia tidak mati, apakah dia berani melawan saya? Lihat bagaimana saya akan berurusan dengan Anda hari ini. Omi, apapun yang terjadi, jangan memprovokasi dia atau kamu akan ketahuan jika melakukannya. Aku tahu, Lightwater, buka pintunya. Lightwater membuka pintu, Blue Fox Immortal berdiri di luar. Lightwater, kita semua adalah Raja Surgawi dari keluarga, aku harap kamu tidak membiarkan hubungan kita menjadi begitu tidak menyenangkan. Serahkan kecantikan kecil kemarin dan aku bisa meninggalkan apa yang terjadi kemarin sendirian. Rubah biru tidak mati terbuka. Kata pintu. Omi dengan sengaja memeluk Tangguan dan berjalan keluar pintu. Ah, Blue Fox Immortal melihat Omi berjalan keluar dengan lengannya di sekitar Tangguan. Dia terkejut, seluruh tubuhnya tercengang. Kecantikan kecil yang dia inginkan sebenarnya dipeluk oleh pria terkuat di keluarga, apa adalah situasi ini? Rubah biru diabadikan di sana, bagaimana mungkin dia tidak mengharapkan situasi ini? Omi memeluk Tangguan dan berkata, saudaraku yang abadi, kecantikan kecil yang kamu bicarakan, tapi yang ini. Raupo, apa yang terjadi, apa yang kamu lakukan di sini? Blue Fox Immortal gemetar kaget. Omi berkata, Immortal, ku dengar kau ingin merampok kecantikan kecil ini dengan paksa. Bukankah Lightwater memberitahumu kemarin siapa dia bagiku? Laupo, Lightwater tidak mengatakan kalian. Berlututlah untukku. Omi memerintahkan, Lauper yang asli tidak bisa melakukan hal seperti itu, tapi Omi akan membuatnya berlutut. Laupo, kamu gila. Rubah biru terkejut. Laupo, pada hitungan ketiga, jika kamu tidak berlutut, aku akan membunuhmu. Kakak Laupo, kamu. 1. Laupo, bagaimana kamu bisa? 2. Rau. 3. Setelah mengatakan itu, Omi mengeluarkan alat sihir tingkat surgawinya dan sepertinya dia akan melakukannya. Menerkam. Blue Fox Immortal segera berlutut dan menatap Omi dengan wajah penuh ketidaktaatan. Omi berjalan. Omi menamparkan wajah Dewa Rubah Biru. Laupo, aku tidak yakin, aku bahkan tidak tahu apa hubungannya denganmu. Omi menamparkan lagi. Lauk kamu. Tamparan lagi. Blue Fox Immortal mengepalkan tinjunya dengan sangat erat, tetapi tidak berani melakukan apapun, karena dia tahu bahwa dia bukan tandingan Laupo. Omi mendengus, Immortal, jika kamu berani memikirkannya lagi, aku akan membunuhmu. Jangan berani. Keluar, ya. Blue Fox Immortal memandang Lightwater dengan kebencian. Dia berpikir bahwa itu pasti kegagalan Blue Fox Lily untuk memberitahunya yang menyebabkan dia menyinggung Laupo. Lightwater mendengus, pantas saja. Lily, kamu ingat. Blue Fox Immortal menggigit giginya dan terbang. Omi menamparnya beberapa kali, tetapi dia tidak berani melakukan apapun selain melampiaskan amarahnya pada Blue Fox Lily. Sayangnya, bagaimana dia tahu itu? Baik Blue Fox Lily dan Blue Fox Laubo bukan lagi pemilik aslinya. Omi berkata, baiklah, dia sudah pergi, jadi saya yakin dia tidak akan berani datang. Kali ini adalah tawaran yang bagus untuknya, saya pasti akan membunuhnya di masa depan ketika saya memiliki kesempatan. Memehaem, Omi dan yang lainnya, menetap di keluarga Rubah Biru begitu saja. Tak satu pun dari mereka memiliki masalah setelah itu. Dalam sekejap mata, beberapa bulan dengan cepat mendekat. Hari ketika jembatan pelangi akan dibuka akan segera tiba juga. Keluarga Rubah Biru, setiap tahun, setengah bulan sebelum jembatan pelangi dibuka, akan mengadakan pertemuan untuk membahas masalah pergi ke 6 laut misalnya, yang bisa dilalui 100 orang di jembatan pelangi. Karena itu, setiap tahun saat ini, keluarga Rubah Biru akan mengadakan kompetisi.
Tentu saja, ini bukan urusan Omi. Omi sekarang menyamar sebagai rubah biru Laubu. Jadi yang paling bisa dilakukan Omi adalah pergi dan memimpin rapat dan akhirnya membuat keputusan akhir tentang orang-orang yang bisa pergi ke Jembatan Pelangi. Keluarga terkuat Omi secara alami bebas untuk mengatur beberapa orang terdekatnya. Jadi Tang Huan dan yang lainnya tidak perlu lagi pergi ke Jembatan Pelangi. 1755. Setengah bulan kemudian, Rainbow Bridge resmi dibuka. Pada hari itu, bayangan berwarna di langit baik dilihat dari jauh atau dekat, adalah pelangi. Pelangi perlahan membentang dari langit, dan ketika mencapai udara ia mengeluarkan 8 dao terpisah. 8 dao membentang ke 8 keluarga abadi. Pelangi yang memanjang ke keluarga rubah biru mendarat tepat di tengah keluarga rubah biru, tepat di depan Omi dan yang lainnya. Omi berkata, semuanya, naiki jembatan pelangi satu persatu, secara berurutan. Ya, Omi, sebagai orang terkuat nomor 1, dari keluarga rubah biru, secara alami adalah orang pertama yang naik, diikuti oleh Tang Huan, Lu Yuxi, Yan Xingyi, Mu Qianji, Lightwater, dan lainnya di belakang Omi. Kaki Omi menginjak pelangi, yang tampak seperti kabut transparan, tetapi ketika dia benar-benar menginjaknya, itu terasa sangat padat. Omi mengikuti jembatan pelangi dan perlahan berjalan menuju langit. Di atas awan putih di langit, ada sebuah kota seperti bibir laut dan jika bukan karena jembatan pelangi, tidak ada cara untuk mencapainya. Demikian juga, 7 keluarga budidaya abadi utama lainnya juga naik ke jembatan pelangi. Tak lama kemudian, Omi berdiri di atas awan, melangkah ke atas awan, dan detik berikutnya, Omi merasakan pemandangan di belakangnya berubah, dan bangunan di sekitarnya menjadi nyata, bukan lagi ilusi. Omi tahu bahwa dia akhirnya tiba di 6 laut. Wow, ini adalah 6 lautan. Kami akhirnya tiba di 6 lautan. Kerumunan bersorak. Ketika semua orang naik ke Rainbow Bridge menghilang. Omi berkata kepada orang-orang yang berasal dari keluarga rubah biru, semuanya, Anda bebas bergerak. Aura 6 lautan lebih kuat. Anda dapat menemukan tempat untuk berkultivasi. Jika Anda ingin kembali ke 5 lautan, Anda harus datang ke sini dalam waktu 1 tahun ketika jembatan pelangi dibuka lagi. Setelah mengatakan itu, Omi pergi bersama Tang Huan dan yang lainnya. Klan dari klan rubah biru itu masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Omi sudah pergi. Mereka berkata dalam hati bahwa Laubo terlalu tidak bertanggung jawab, meninggalkan semua orang begitu saja. Sayangnya, Omi bukan Blue Fox Laubo yang sebenarnya, dia tidak berkewajiban untuk menetap dan mengurus klan itu. Segera setelah Don Omi pergi, dia kembali ke penampilan aslinya, yang bukan penampilan aslinya ketika Don Omi diambil darinya sebelumnya. Baiklah, aku Omi sekarang, aku bukan lagi Blue Fox Lauper, mari kita mulai hidup baru. Selanjutnya, kita akan menemukan harta 9 iblis di 6 lautan. Intuisiku memberitahuku bahwa 9 iblis harta karun iblis pergi ke selatan, ke tempat yang sangat, sangat besar. Kata Omi, bagus. Hari ini, kita akan tinggal di 6 laut berat, dan besok, ketika kita siap untuk pergi, kita juga perlu membiasakan diri dengan 6 laut berat sehingga perjalanan kita selanjutnya tidak akan terpengaruh. Malam itu, Omi dan yang lainnya menginap di sebuah penginapan di Sea of Six Heavy Seas. Meskipun Six Heavy Sea juga memiliki banyak keluarga budidaya abadi, tetapi tidak seperti Five Heavy Sea, tidak ada pembagian wilayah di sini. Semua orang bisa pergi kemanapun, jadi ada banyak restoran dan penginapan di sini, dan jalanannya sangat ramai, sangat mirip. Ke tempat-tempat ini seperti 4 laut berat dan 3 laut berat, satu-satunya perbedaan adalah aura di sini jauh lebih padat daripada 5 laut berat. Sebelum 5 lautan memegang 8 jembatan pelangi, Dewa 5 lautan, mereka berjuang mati-matian untuk 100 kursi di jembatan, dan setiap tahun, banyak orang mati untuk ini. Kemudian, 8 keluarga abadi besar mengadakan 8 pelangi jembatan, dan sejak saat itu, bisa datang ke laut 6 kali lipat menjadi paten dari 8 keluarga besar abadi. Omi duduk di kamar, dia dikelilingi oleh 5 wanita, dan 5 wanita ini, yang satu lebih cantik dari yang lain. Omi agak terdiam, dia adalah seorang pria, memimpin sekelompok wanita cantik, dan mereka yang tidak tahu akan benar-benar berpikir lebih banyak. Namun, Omi benar-benar tidak berminat untuk memanggil teman di dunia roh, apalagi saudara, karena dunia roh ditakdirkan untuk menjadi fase yang lewat baginya. Omi menunjuk peta di atas meja dan berkata, tempat yang akan kita tuju, seharusnya ada di sini. Laut Kematian. Alis Mu Qianji berkerut, tempat di peta yang ditunjuk Omi adalah tempat yang disebut Laut Kematian. Intuisi saya memberitahu saya bahwa harta 9 iblis Taois adalah lautan kematian. Mu Qianji berkata, namun, peta itu menandai bahwa Laut Kematian adalah tempat yang tidak akan berani dimasuki oleh makhluk abadi manapun, dan itu juga ditandai dengan garis merah. Omi berkata, tidak hanya itu, saya juga telah membuat pertanyaan, untuk sampai ke Laut Kematian, kita harus menyeberangi selat orang mati, dan dari apa yang dikatakan orang-orang di sini, kita akan mati bahkan sebelum kita mendekatinya. Laut Kematian, lalu apa? Masih berjalan? Tanya Lightwater. Oh, kenapa kamu tidak pergi? Omi tersenyum. Selat orang mati, saya mendengar bahwa ada roh yang tak ada habisnya di sana, semua roh dari 6 lautan yang telah mati secara tidak normal akan berkumpul di sana, itu seperti dunia bawah. Omi tersenyum kecil, tidak ada usaha tidak ada untungnya. Selain itu, Laut Kematian, bukan berarti siapapun yang pergi ke sana pasti akan mati. Hanya saja kemungkinan kematian melebihi 60 atau bahkan 70%. Tidak peduli seberapa kuat pembudidaya abadi. Adalah tidak peduli seberapa kuat mereka. Jadi tempat ini didefinisikan sebagai Laut Kematian. Itu tidak berarti bahwa siapapun yang pergi ke sana pasti akan mati. Namun, tingkat kematian di dunia abadi sangat tinggi sehingga hanya sedikit orang yang berani untuk pergi ke sana, termasuk yang terkuat. Namun, beberapa penjahat, atau mereka yang berpengalaman, berani pergi.
Jika tidak, dari mana lagi lelang obat-obatan spiritual tinggi Six Seas Workshop City, dan bahkan senjata sihir kuno dan harta lainnya berasal? Mereka semua adalah orang-orang yang mempertaruhkan hidup mereka untuk mendapatkan mereka dari Laut Kematian. Selain itu, Laut Kematian tidak hanya memiliki harta dari 9 iblis Taois tetapi juga banyak harta karun kuno lainnya. Dari mana kamu mengetahuinya? Omi berkata, saya pergi keluar untuk membeli peta sore ini dan bertanya kepada orang-orang tentang hal itu. Mereka yang mempertaruhkan hidup mereka untuk pergi ke Laut Kematian. Pertama, untuk mengumpulkan obat-obatan spiritual. Dan kedua, untuk melihat apakah mereka dapat menemukan sihir. Harta karun dari peninggalan kuno. Saat ini, peninggalan Laut Kematian yang paling terkenal dan dikenal oleh orang luar adalah Gua Lu Gonggong dan peninggalan Bai Ziang. Kedua tempat ini akan dikunjungi oleh hampir semua orang yang melakukan perjalanan ke Laut Kematian untuk melihat apakah mereka masih bisa mengambil potongannya. Bahkan setelah dicari selama puluhan ribu tahun, orang sering menemukan barang bagus di dua tempat ini. Namun, tapi apa? Omi berkata, namun, setiap tempat dengan harta karun yang berat sebagian besar memiliki binatang buas yang kuat, atau beberapa makhluk gelap yang tidak dapat dijelaskan yang bahkan tidak diketahui siapa mereka. Jadi pergilah ke peninggalan orang-orang kuat kuno ini, juga kehidupan buruk dan mungkin kematian. Bagaimana dengan kita? Mukianji memandang Tang Huan dan yang lainnya dengan khawatir. Mereka lebih lemah, apakah perlu untuk pergi bersama? 1756. Don Omi berkata, mereka harus ikut dengan kita. Mengapa? Omi menghela napas dalam-dalam. Nyatanya sore ini, Omi diam-diam memproyeksikan bahwa kali ini, 2 dari 6 dari mereka akan mati. Omi masih tidak dapat memproyeksikan siapa yang akan mati. Tetapi yang dengan probabilitas tertinggi dalam proyeksi Omi adalah air ringan, diikuti oleh Yan Xingyi. Oleh karena itu, pada sore hari, Omi berencana agar mereka berempat tidak pergi ke Laut Kematian bersama, hanya Omi dan Mukianyi. Namun, jika mereka tidak pergi bersama, proyeksi selanjutnya bahkan lebih buruk daripada pergi bersama. Mereka semua akan mati, dan mereka akan mati dengan menyedihkan. Oleh karena itu, Omi bertekad untuk membawa mereka bersama, meskipun konsekuensi dari pergi bersama, 2 dari mereka mungkin mati. View, Omi menatap Yan Xingyi dan Lightwater, berharap mereka tidak mati. Ekstrapolasi adalah, sejujurnya, indera keenam akurat, tetapi mampu bereaksi terhadap kemungkinan tertentu, dan ekstrapolasi sangat menguras mental. Omi memproyeksikan pada sore hari, dan sebagai hasilnya, dia akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk pulih ke puncaknya. Oleh karena itu, Omi sekarang tidak tahu apakah dia harus menunggu sampai dia pulih ke puncaknya atau apakah dia harus pergi besok. Keesokan harinya, Omi masih memutuskan untuk pergi. Bagaimanapun juga, pergi ke setelah kematian bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam 3 hingga 5 hari, tetapi akan memakan waktu setidaknya 5 bulan, yang cukup lama bagi Omi untuk pulih. Keenam Omi datang ke pelabuhan, siap untuk membeli perahu. Karena tidak mungkin mengandalkan pedang terbang untuk terbang ke Laut Kematian, Omi tidak tahu mengapa tidak, semua orang, tidak peduli seberapa kuat, harus menggunakan perahu, jadi Omi hanya bisa membeli perahu. Omi menggunakan pedang terbang sebagai gantinya dan dengan cepat membeli perahu. Pergi, berangkat. Omi secara pribadi mengarungi perahu, karena tidak ada yang mau pergi ke Laut Kematian bersama mereka. Tidak lama setelah kapal Omi pergi, kapal besar lainnya berangkat dari pelabuhan, menuju ke arah yang sama dengan Omi, juga Laut Kematian. Perbedaannya adalah kapal mereka besar, dan ada banyak orang kuat di dalamnya. Pangeran, dari sini ke Laut Kematian, dalam waktu sekitar 4 bulan, kita akan mencapai Selat Orang Mati. Perjalanan sebelum Selat Orang Mati tidak berbahaya, hanya Selat Orang Mati yang sangat berbahaya. Namun, kita memiliki kelompok tentara bayaran paling berpengalaman untuk membantu kita. Kita pasti bisa menyeberangi Selat Orang Mati dengan aman. Di dek kapal besar ini, seorang lelaki tua di panggung Mahayana berkata kepada seorang pemuda yang berada di sekitar tahap gangguan. Tampaknya identitas pemuda itu pada tahap distraction tidak sederhana, karena ia dapat meminta bantuan dari kelompok tentara bayaran yang paling berpengalaman. Pria muda itu bertanya, kelompok tentara bayaran apa? Deatskite, ini adalah kelompok tentara bayaran terkuat di seluruh 6 laut, dan pemimpin mereka dikenal sebagai kematian. Antara 500 tahun, mereka telah datang dan pergi dari Laut Kematian 10 kali. Sekarang banyak alat sihir penting, harta sihir, eliksir, dan gulungan formasi dari Six Heavy Sea diperoleh oleh kelompok tentara bayaran mereka di Laut Kematian. Pangeran, kali ini ada Deatskite Mercenary Corps yang bepergian bersama kami. Saya yakin itu sangat aman, Anda pasti akan menemukan bintang mulia dalam hidupmu. Mengatakan itu, pemuda itu membuka sebuah potret. Pada potret itu adalah seorang wanita. Wanita itu memiliki penampilan nasional. Jika Anda perhatikan baik-baik, orang ini terlihat sangat mirip dengan Yan Xingyi. Pria muda itu melihat potret itu dan berkata, saya harap begitu. Jika iblis tua Yunze itu menipu saya pasti tidak akan membiarkannya. Duke, Yunze adalah master kesusahan petir yang kuat. Dia berspesialisasi dalam formasi. Dia adalah master formasi terkuat di seluruh dunia roh. Pikirannya tidak lagi. Itu adalah gambaran umum, jadi kemampuan proyeksinya pasti tidak akan salah, karena dia mengatakan bahwa jika kamu bepergian ke tempat ini, kamu pasti akan dapat menemukan bintang bangsawan dalam hidupmu. Pada saat ini, kapal Omi secara bertahap terbang ke depan. Selama 3 bulan pertama, tidak ada bahaya. Setelah 3 bulan, secara bertahap menabrak beberapa orang. Omi, sesuai petunjuk di peta, kita akan mencapai Selat Orang Mati dalam waktu sekitar 1 bulan. Kata Mukianji, yah, Selat Orang Mati, akhirnya ada di sini, dan aku tidak tahu apa yang begitu menakutkan di sini. Ya, aku merasa detak jantungku sedikit lebih cepat bahkan sebelum kita sampai di sana. Semoga kali ini tidak ada korban di antara kita.
Omi berkata, bahkan kelompok tentara bayaran paling kuat di 6 lautan tidak bisa sepenuhnya tidak berbahaya. Ah, Mukianji tampak sedikit gugup. Saat itu, lebih dari selusin kapal besar tiba-tiba muncul di depan mereka, menghalangi jalan Omi dan yang lainnya. Ada situasi. Alis Omi berkerut saat selusin kapal besar perlahan mendekat dan mengepung kapal Omi. Sense spiritual Omi telah memindai, dan selusin kapal besar yang mengelilinginya berisi 2 tahap Mahayana, puluhan tahap pemisahan, dan kultivator immortal tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya. Omi terbang lurus ke atas dan Mukianji sibuk berkata, Omi, jangan impulsif, kami sangat lemah sekarang, dan kekuatan sejatimu bahkan tidak bisa membunuh tahap pemisahan. Omi mengangguk, namun, Omi memiliki bayi rubah biru Laubo di atasnya, jadi Omi adalah panggung Mahayana dari luar, jadi selama dia tidak melakukan apa-apa orang lain tidak akan tahu bahwa dia sebenarnya adalah penggabungan. Panggung. Omi terbang ke kapal besar pihak lain dan langsung menuju 2 pembangkit tenaga listrik tahap Mahayana di kapal besar pihak lain. Mengapa Anda menghentikan kapal saya? Omi memancarkan kemarahan secara langsung dengan 2 tahap Mahayana di sisi lain. Kedua tahap Mahayana di sisi lain masing-masing berada pada tahap ketiga dan kedua dari tahap Mahayana. Hei, rekan Taois ini, kami berasal dari Pulau Ironclad, klan Ironclad, dan tempat yang Anda lewati saat ini adalah lautan klan Ironclad saya. Saya yakin Anda lah yang menuju ke laut kematian, dan Anda harus pergi ke laut kematian untuk pertama kalinya. Jadi bagaimana jika aku? Tidak mengherankan bahwa siapapun yang melakukan perjalanan ke laut kematian secara teratur, atau memiliki pengalaman dengannya akan mengambil jalan memutar untuk melewatinya. Jadi aku tidak bisa lewat sini. Ya, ini adalah perairan klan besi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada orang luar yang diizinkan memasuki perairan kita, dan saya tidak akan berbohong kepada Anda, di bawah laut ini, ada banyak leluhur klan besi saya yang terkubur. Jangan Anda pikir ada yang bisa melewati kepala nenek moyang kita. Pria tahap ketiga Mahayana itu sangat marah. Omi berkata, bagaimana jika saya harus melewatinya? Hahaha, ayo kita coba. Situasi menjadi tegang, seolah-olah saat berikutnya adalah orang yang melakukannya. Namun, Omi tahu betul bahwa dia hanya memiliki momentum tahap ketiga dari tahap Mahayana dengan sia-sia, dan tidak memiliki kekuatan sejati dari tahap Mahayana. Ada lusinan tahap pemisahan dalam kelompok orang klan besi ini, dan kemungkinan salah satu dari mereka bisa menghabisi mereka. Omi dan yang lainnya sudah agak terlalu lemah untuk melewati 6 lautan. 1757. Five Heavy Seas Omi dan yang lainnya sudah hampir sampai. Belum lagi tahap Mahayana penuh dengan orang, setidaknya di laut berunsur 6, tahap tubuh gabungan dan tahap gangguan penuh dengan orang. Omi hanya gabungan tahap kedua, sementara Tanghuan Mukianji dan yang lainnya, yang bahkan lebih gabungan tahap pertama, termasuk di antara kelompok orang terlemah yang berlari penuh di 6 laut berat. Tentu saja, bukan karena Six Heavy Sea tidak memiliki yang lebih lemah seperti tahap bayi, tetapi hanya ada banyak tahap gabungan dan perbedaan yang relatif berbicara. Selain itu, untuk dapat menetap di 6 laut berat, kekuatan ini sama sekali tidak biasa, jika tidak mungkin menjadi kekuatan di laut 6 berat. Tempat di mana Omi dan yang lainnya berada saat ini adalah laut 6 kali lipat wilayah klan berpakaian besi. Omi menghadapi 2 klan berpakaian besi untuk sementara waktu, tidak ada pihak yang bertarung, bagaimanapun juga pihak lain berpikir bahwa Omi juga berada di tahap ketiga dari tahap Mahayana. Omi berkata, jadi apa yang kamu inginkan sekarang? Siapapun yang mengganggu leluhur Ironclad kita harus pergi ke pulau Ironclad kita, menebus kesalahan leluhur Ironclad kita, dan menerima pengampunan sebelum mereka dapat melanjutkan. Bagaimana jika mereka tidak melakukannya? Six Seas belum ada yang berani mengatakan tidak. Ya, wah, apakah kamu serius melawan kami? Situasi berubah suram sekali lagi. Pada saat ini, Mukianji terbang dan berkata, apa artinya pergi dan menebus kesalahan leluhurmu? Tidak ada artinya, ini hanya masalah mempersembahkan dupa kepada leluhur kami untuk mendapatkan pengampunan. Lagi pula Anda memang mengganggu arwah leluhur kami yang telah meninggal. Pada saat ini, Lightwater juga terbang. Lightwater juga merupakan Grand Multiplication Stage, meskipun itu adalah stage pertama, namun Lightwater tidak memiliki efek jera pada kedua stage Multiplication Grand Iron Clan ini, karena stage pertama tidak ada tandingannya sama sekali jika dibandingkan dengan stage kedua, dan untuk mencapai level ini, bahkan di level yang sama, kekuatan orang yang berbeda sangat berbeda. Selain itu, Lightwater mengandalkan perpaduan bayi Blue Fox Lily, Lightwater, terus terang, memiliki ranah kosong, dengan sedikit kekuatan bertarung yang nyata, dan jauh lebih rendah daripada mereka yang benar-benar telah berkultivasi ke tingkat Mahayana sendiri. Jika tidak, Omi bisa memberikan Lightwater penggunaan Dharma Surgawi terlebih dahulu, yang juga akan meningkatkan kekuatan kelompok mereka. Tapi sayangnya, Lightwater tidak bisa memurnikan senjata sihir kelas surgawi sama sekali, jadi bagaimana dia bisa berbicara tentang mengendarai senjata sihir kelas surgawi? Mukianji bertukar pandang dengan Omi dan berkata, baiklah, ayo pergi. Itu hal yang benar untuk dilakukan, pergi dengan kapal kami. Omi menahan amarahnya, tetapi dia tidak punya pilihan, dia harus menundukkan kepalanya di bawah atap. Omi kembali ke kapalnya dan kapal mereka ditarik mengikuti kapal klan besi. Pada saat ini, ratusan mil jauhnya, sebuah kapal besar berlayar ke arah yang sama, tetapi ketika kapal besar itu mencapai jarak tertentu, kapal itu segera memutar haluannya dan berputar ke arah lain. Ketika pria muda yang berdiri di geladak itu melihat ini, dia sibuk bertanya, mengapa arah perjalanannya menyimpang? Duke, kamu tidak tahu, lanjutkan, ini laut klan besi. Klan besi. Ya, laut klan besi tidak bisa didekati dengan mudah. Meskipun seseorang harus melewati perairan klan besi untuk sampai ke laut kematian, siapapun yang melewatinya harus mengambil jalan memutar, atau mereka akan musnah sebelum mencapai selat.
dari kematian. Bahkan kelompok tentara bayaran terkuat dari 6 lautan, Deatskite, tidak berani menerobos perairan klan besi. Tentu saja, Deatskite sangat kuat, tapi itu tidak cukup di depan Iron Clan. Jadi, jangan terlalu banyak membuat masalah, selama mercenaris Deatskite membawa kita ke tujuan kita. Klan berpakaian besi, mungkinkah mereka adalah orang-orang legendaris yang dapat memanggil roh undead? Klan besi. Ya, hanya 1 bulan perjalanan dengan perahu dari sini ke Selat Orang Mati, yang bisa dikatakan sangat dekat, dan klan besi memiliki metode rahasia untuk memanggil roh orang mati, jadi mereka sangat kuat. Bagaimana jika seseorang tersesat ke perairan klan besi? Pria muda itu bertanya. Oh, hanya ada satu cara, kematian, dan klan besi tidak akan mengampuni siapapun yang berani melanggar perairan mereka. Omi duduk di perahunya, tampak tertekan. Omi, jangan tertekan, itu karena kami datang terburu-buru. Kami tidak merencanakan rute dengan benar dan tidak bertanya-tanya. Kami seharusnya menemukan yang berpengalaman untuk melihat-lihat, jadi kami bisa mengambil jalan memutar. Sebelumnya, kata Mukianji, apa klan besi, itu jelas sekelompok bajak laut. Dan apa yang bisa kami lakukan, meskipun kami memiliki 2 Mahayana di kapal, tetapi keduanya hanya dapat digunakan untuk menakut-nakuti orang. Anda tidak harus mengatakan, sumur air ringan, itu tidak tertahankan. Kami hanya bisa pergi ke klan besi dan persembahkan pilar dupa kepada leluhur mereka. Bagaimana jika tidak sesederhana pergi ke tiang dupa? Kurasa tidak, bukan untuk membodohi kita, dan selain itu, kita hanya tidak cocok, jadi jangan pesimis. Saya harap begitu, jika tidak, saya tidak akan pernah memaafkan mereka. Omi memejamkan mata dan mulai berkultivasi. Meskipun sulit bagi Omi untuk bergerak maju, apakah itu mengolah alat sulap atau meningkatkan kultivasinya, dia telah mencapai kemacetan dan tidak dapat mengangkatnya lagi, karena orang lain telah menghabiskan hampir 700, 800, atau bahkan 1000 tahun berkultivasi ke alam ini. Saat ini, jika seseorang mengandalkan kultivasinya sendiri, Omi benar-benar merasakan apa artinya tidak dapat bergerak 1 inci pun. Oleh karena itu, Omi berdoa agar dia menemukan harta karun Raja Iblis 9 Taois dan menemukan gua batu rohnya, atau dia akan menjadi lemah dan meledak. Tak lama, perahu berhenti. Baiklah, di depan adalah Pulau Ironclad kami, silakan ikuti kami ke pulau segera, dan jangan katakan sepatah kata pun saat Anda berada di pulau itu, atau jangan salahkan kami karena mengganggu leluhur kami. Mahayana klan besi itu, ketiga kata pembangkit tenaga listrik panggung. Omi dan yang lainnya berjalan keluar dari kabin. Namun, Omi memiliki kejelian untuk mengubah wajah Tang Huan, Lu Yuxi, dan Yan Xinyi bahkan sebelum mereka tiba di Pulau Ironclad, mendandani mereka dengan jelek terlebih dahulu. Wanita cantik di dunia ini akan selalu membangkitkan keinginan beberapa orang, lebih baik menjadi di sisi yang aman. Tentu saja, Mukianji dan King Sui baru saja menunjukkan wajah mereka, jadi mereka tidak punya pilihan selain tidak berdandan untuk saat ini. Mereka berenam Omi, melangkah ke Pulau Klan Besi. Pada saat itu, Tang Huan berkata, mengapa seluruh pulau begitu sunyi? Boom. Pada saat itu, raungan tiba-tiba muncul di udara, seolah-olah sesuatu yang tidak terlihat sedang bergegas. Hati-hati. Dengan kaget, Omi menarik Tang Huan dan menyerang dengan telapak tangan pada saat yang bersamaan. Omi merasa telah menabrak sesuatu yang tidak terlihat. Tang Huan ketakutan. Seluruh pulau berpakaian besi terasa aneh, meskipun siang hari, di sini dalam suasana yang menakutkan. Pria di depan panggung ketiga Mahayana itu datang, dengan marah, berbisik, sudah bilang jangan bicara, jangan dengarkan. Kalau tidak mau mati, terus bicara. Omi tidak mengatakan apa-apa. Mukianji mengirim pesan ke Omi, ada apa? Don berkata, ini adalah mayat hidup. Bagaimana kamu tahu? Apakah benar-benar ada mayat hidup di dunia ini? Di sana aku bertemu dengannya di alam fana, ketika aku berada jauh di dalam visi undead, dan Tuan Mulah yang membangunkanku. Semakin Mukianji ingat, itu adalah lembah hantu alam fana saat itu. Aku tidak menyangka ada begitu banyak mayat hidup di Pulau Klan Besi, dan mayat hidup di sini jelas jauh lebih kuat, sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan lembah hantu. Alam fana, 1758. Segera Omi dan yang lainnya tiba di pusat pulau berpakaian besi, di dalam sebuah istana besar. Kalian ikuti aku masuk. Beberapa orang Omi masuk ke istana. Angin kencang bertiup, dan raungan bisa terdengar samar. Omi menjaga kewaspadaannya setiap saat, karena intuisi Omi mengatakan kepadanya bahwa penduduk Kepulauan Ironclad ini tidak memiliki niat baik sama sekali. Setelah memasuki bagian depan aula utama, Omi melihat deretan kartu roh yang jumlahnya kurang dari ratusan ribu. Omi merasa sangat terkejut. Saat itu, Omi memperhatikan detail, tidak ada pembakar dupa di depan seluruh deretan kartu roh ini, dan tanpa pembakar dupa, bagaimana mungkin ada pembicaraan tentang dupa? Benar saja, orang kuat di tahap ketiga dari tahap Mahayana yang berjalan di depan berkata ke udara, roh-roh pelihat pengorbanan ada di sini, nikmatilah. Seluruh istana mengeluarkan ledakan keras. Omi mendengus dingin, pengorbanan. Kamu membawa kami ke sini sebagai korban. Pria tahap ketiga Mahayana itu tertawa, benar, idiot, kamu tidak benar-benar berpikir kamu datang untuk membakar dupa. Tidak ada gunanya, kamu telah menyinggung laut iklan kami, kamu harus dibuat untuk dikorbankan, kamu jika itu datang, Anda bisa mengambil jalan memutar. Setelah mengatakan itu, seluruh istana, tiba-tiba menjadi gelap, barusan, meskipun menakutkan, setidaknya ada cahaya, tetapi sekarang, itu di luar jangkauan. Omi melihat bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya, muncul dari deretan kartu roh, seperti asap untuk sesaat, dan dari waktu ke waktu, wajah ilusi dapat terlihat, sangat menakutkan. Tang Huan Lu Yuxi berteriak ketakutan. Seluruh istana gelap dan tidak ada yang bisa dilihat.
Omi berteriak, semuanya berpegangan tangan dan berjalan selangkah demi selangkah menuju pintu. Omi dengan cepat menarik tangan Mukianji, dan Mukianji juga menarik Yan Xingyi. Begitu saja, satu persatu. Tepat ketika Omi mengira semua orang sedang bergandengan tangan, tiba-tiba, sebuah teriakan keras datang dari tidak jauh. Kalian, di mana kalian? Aku tidak bisa melihat di mana tangan kalian. Yang berbicara adalah Lightwater. Lightwater tidak mampu menarik tangan semua orang. Pada saat itu, Tang Huan berteriak, sakit di tubuhku. Omi juga merasakannya, seolah-olah ada semut yang tak terhitung jumlahnya menggigit. Tatapan Omi dingin, dan dia mengeluarkan senjata sihir kelas surgawinya. Surah 12 pisau. Omi menebas dengan tebasan yang sangat bagus. Namun, tanpa efek sedikit pun, asap hitam yang memenuhi langit langsung menyapu bersih semua serangan Omi. Tidak ada serangan senjata Dharma peringkat surgawi yang memiliki efek apapun. Tepat saat Omi merasa ngeri, dia tiba-tiba merasa bahwa tangan yang tak terhitung jumlahnya merenggut senjata ajaib tingkat surgawi di tangannya, dan tangan Omi kosong. Artefak surgawi saya telah direbut. Oh, mengapa ini terjadi? Kabut hitam apa ini? Lu Yuxi berkata dengan suara ratapan. Itu adalah hantu. Pulau Ironclad mampu menahan hantu untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Jika aku tidak salah, hantu yang tak terhitung jumlahnya ini dapat melahap semua serangan, dan 12 pedang surah yang baru saja kugunakan tidak cukup untuk dilahap, dan tidak membalikkan satu gelombang pun. Tidak heran Pulau Ironclad begitu kuat, tidak peduli seberapa kuat musuh. Jika Anda datang ke Pulau Ironclad, Anda harus mati. Kata Omi. Wajah Mukianji dan yang lainnya semua berubah, tawanan membangkitkan hantu dan melahap semua serangan, ini terlalu kuat. Omi juga menebak itu. Hantu tawanan Pulau Ironclad hanya bisa ada di istana khusus ini, dan bahkan harus ada di pulau khusus ini. Jika tidak, hantu yang mampu melahap semua serangan akan mampu mendominasi 6 laut sejak lama. Pada saat ini, tawa keras datang dari atap. Hahaha, banyak aku, Pulau Ironclad, mampu mendominasi laut ini, justru mengandalkan hantu-hantu ini. Omi dapat mendengar bahwa tawa di atap adalah orang yang sama dari tahap ketiga dari tahap Mahayana yang telah membawa mereka ke sini sebelumnya, dan dia bahkan tidak pergi. Yan Xingyi mengutuk, kamu tercela dan tidak tahu malu, apa yang kamu inginkan? Tentu saja itu pengorbanan. Jangan khawatir, itu tidak secepat itu. Tunggu 30 hingga 50 menit lagi dan Anda akan menjadi gumpalan asap hitam yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, saya akan membantu Anda semua menyiapkan piring semangat. Apa yang kamu katakan? Apakah itu semua asap hitam yang tak terhitung jumlahnya ini? Itu benar, hantu yang tak terhitung jumlahnya ini diakumulasikan sedikit demi sedikit selama puluhan ribu tahun oleh leluhur Pulau Ironclad saya, yang dulunya adalah semua orang yang hidup, sama seperti Anda, yang memasuki aula besar ini dan kemudian menjadi salah satu dari mereka. Omi juga ngeri. Omi baru saja mengira bahwa kartu roh itu adalah nenek moyang mereka, tetapi sekarang dia menyadari bahwa itu tidak sama sekali. Mereka mendapat kartu roh setelah setiap orang hidup yang mereka bunuh, semakin banyak. Suara di atap tertawa dan berkata, nikmati saja, hahaha. Setelah mengatakan itu, suara di atap terbang menjauh. Omi melompat dan mencoba buru-buru keluar dari atap. Namun, hantu seperti asap menelan semua serangan. Omi melompat dan kekuatan yang diberikan kakinya ditelan dalam waktu singkat, jadi tidak peduli berapa banyak Omi menggerakkan kakinya, itu tidak ada gunanya sama sekali. Apa yang harus dilakukan? Semua kekuatan dari sang gurdi saya akan ditelan. Mukianji sibuk berkata, ayo meraba-raba jalan kita ke pintu, selangkah demi selangkah. Omi mencoba mengangkat kakinya, tetapi ternyata dia tidak bisa melakukannya. Tidak ada jalan keluar, kita tidak bisa meninggalkan tempat ini. Apakah kita benar-benar harus menjadi salah satu hantu yang tak terhitung jumlahnya ini? Yan Xingyi menghela nafas. Omi mendengus, tidak mungkin. Omi tidak gugup sama sekali, alasan dia belum melakukan apapun untuk memusnahkan hantu-hantu ini adalah karena dia ingin mengalami apa yang mampu mereka lakukan. Cahaya putih muncul di tangan Omi. Itu dari energi abadi di dalam tubuh Omi. Semua asap hitam di dekat Omi segera mundur ketakutan. Omi mendengus dengan jijik, tidak peduli seberapa kuat hantu-hantu ini, mereka hanya akan menjadi sampah ketika mereka menemukan ki abadi Omi. Cahaya putih di tangan Omi seperti lilin di kegelapan pekat, menerangi area sekitar beberapa meter. Tang Huan, Yan Xingyi, Lu Yuxi, Mukianji, 4 orang, mengepung sisi Omi dengan erat. Wow, mereka tidak berani mendekat, selama tidak mereka tidak bisa melahap semua kekuatan. Kata Tang Huan. Omi berkata, ayo kita cari Tousan Water. Lu Yuxi segera berteriak, Ribu Sui, di mana kamu? Aku di sini, aku tidak bisa melihat kalian. Di mana kalian? Aku sangat gatal di sekujur tubuh. 1000 Sui berada 10 meter jauhnya, membuat suara yang menyakitkan. Lu Yuxi berkata, bukankah Tousan Water melihat cahaya putih di tangan Tang Sao? Itu tidak bisa dilihat, selama ada hantu yang melilitnya, kita tidak bisa melihatnya. Ayo pergi, ayo menuju ke tempat itu. Dalam beberapa detik, Omi berjalan ke Lightwater, dan tiba-tiba, asap hitam samar di sekitar Lightwater segera menyebar dan melarikan diri. 1759. Tang Sao. Air ringan memandang Omi dengan penuh semangat, perasaan putus asa barusan selama dia mengerti. Baiklah, tidak apa-apa, sekarang kita bisa langsung menuju pintu depan. Kata Omi. Meskipun dia tidak bisa melihat cahaya di gerbang, Omi ingat lokasinya. Jika dia terus berjalan ke arah itu, dia akan sampai di gerbang. Orang-orang dari klan besi takut mereka tidak akan percaya setengah mati bahwa Omi dan yang lainnya benar-benar memiliki sesuatu yang mengalahkan hantu. Mukianji berkata, Omi, kurasa kita tidak bisa keluar sekarang. Mengapa? Kalau ada orang kuat dari klan berpakaian besi yang melihatnya dari luar, mereka pasti akan memburu kita. Jadi sebaiknya kita menunggu sampai mereka berpikir, kita telah menjadi hantu dan mereka melonggarkan kewaspadaan mereka, maka kita akan meninggalkan.
Omi memikirkannya dan berkata, baiklah, aku akan benci untuk memusnahkan Pulau Ironclad, tapi sayangnya dengan kekuatanku saat ini, aku belum bisa memusnahkannya. Kalau begitu kita akan menunggu sampai gelap, lalu kita akan pergi. Mukianji bertanya, saya tidak tahu mengapa hantu-hantu ini, mengapa mereka hanya bisa berkumpul di istana ini. Mereka tidak akan bubar, hantu harus berkumpul dalam jumlah besar agar efektif. Begitu mereka bubar, mereka tidak efektif. Ya, jika kamu dapat memiliki senjata ajaib yang dapat menahan hantu, maka kamu dapat membawa hantu-hantu ini bersamamu, senjata ajaib yang sangat kuat. Omi tersenyum. Lightwater berkata, saya mencari dari ingatan Blue Fox Lily dan mengetahui bahwa di zaman kuno, memang ada senjata ajaib yang disebut spanduk perekrutan jiwa, dan spanduk perekrutan jiwa ini akan mampu menampung hantu tanpa batas. Merekrut Spirit Streamer. Omi pun segera mencari-cari ingatan Blue Fox Lily, dan benar saja, ada senjata ajaib seperti itu di zaman kuno, tapi sayangnya sudah lama hilang. Jika masih ada spanduk perekrutan jiwa, maka spanduk perekrutan jiwa itu akan mampu menghilangkan semua hantu di sini, dan betapa kuatnya untuk melahap semua serangan lawan dalam pertempuran. Tentu saja, kekuatan spanduk perekrutan jiwa juga terkait erat dengan jumlah hantu yang dipegangnya. Namun, sejauh ingatan Blue Fox Lily tahu, ratu perekrutan jiwa adalah senjata ajaib milik seorang biksu iblis, karena orang yang memurnikannya adalah orang yang sangat jahat yang membunuh tak terhitung jumlahnya. Rakyat, setelah sekitar 1 jam, asap hitam di istana mulai berangsur-angsur surut, dan gumpalan asap hitam kembali ke potongan token di dalamnya. Akhirnya, ketika semua asap hitam kembali ke dalam token, seluruh istana menjadi cerah kembali. Mukianji sibuk berkata, oh tidak, saya tidak menyangka bahwa dalam 1 jam atau lebih, hantu-hantu ini akan kembali ke token. Orang-orang kuat dari klan besi pasti akan kembali, ketika mereka kembali dan melihat bahwa kita masih hidup, bukan? Omi tidak mengatakan apa-apa, melainkan memfokuskan matanya pada banyak token roh. Omi berkata, kartu roh ini sama sekali bukan kartu roh biasa. Kalau tidak salah, kartu roh ini adalah kartu roh yang bisa menyimpan hantu. Ah, kartu roh yang bisa menyimpan hantu. Bukankah itu sama dengan melambaikan jiwa? Ini berbeda, spanduk perekrutan roh dapat menerima hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan tag roh ini, saya kira itu hanya dapat menerima 1 jiwa masing-masing. Jika tidak, mengapa klan besi perlu mendapatkan begitu banyak tag roh? Omi tersenyum dan berkata, orang-orang dari klan besi, Anda membawa saya ke sini, karena saya masih hidup, saya tidak akan bersikap kasar. Setelah mengatakan itu, Omi bergegas dan mengambil semua deretan kartu roh dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Omi, apa yang kamu lakukan? Mukianji terkejut. Omong kosong, tentu saja, saya mengambil semua kartu roh ini, meskipun saya tidak dapat untung. Gunakan itu, tapi aku bisa membuat klan besi menderita kerugian besar dan mencabut fondasi dasar mereka, dan itulah harganya. Omi tertawa keras. Jika klan besi tahu, itu akan benar-benar meledak dengan kemarahan. Mereka, klan besi, mampu menjadi penguasa laut ini berdasarkan hantu-hantu ini bahkan jika pembudidaya yang paling kuat datang, hantu-hantu ini masih bisa melahap mereka. Serangan, sehingga klan besi berdiri selama puluhan ribu tahun tanpa jatuh. Dan sekarang, Omi mengambil semua kartu roh, itu masih benar. Tang Huan bertepuk tangan dan berkata, hebat, mereka harus dibawa pergi, sehingga mereka tidak memiliki satu hantu pun. Saya akan melihat bagaimana mereka masih bisa sombong. Omi cepat mengumpulkan mereka dalam barisan dan berteriak-teriak. Namun, dengan begitu banyak kartu roh, ratusan ribu atau bahkan jutaan, akan memakan waktu cukup lama untuk mengumpulkan semuanya. Untungnya, Omi sangat cepat dalam mengumpulkan kartu, dan dengan lambaian tangannya, ribuan kartu roh berada di cincin penyimpanannya. Omi, apakah cincin penyimpananmu memiliki ruang sebanyak ini? Tanya Mukianji. Jangan khawatir, aku sudah meningkatkan cincin penyimpananku, tidak masalah untuk memuat seluruh istana, belum lagi kartu roh ini. Dan pada saat ini, di loteng tertentu di Pulau Ironclad, 3 lelaki tua sedang minum teh, mata mereka melihat ke arah istana di kejauhan, dan salah satu dari mereka, lelaki tua tahap Mahayana tahap kelima, berkata aula jiwa sebelumnya telah menjadi lebih cerah, roh-roh orang mati itu telah kembali. Keplakat. Tidak perlu terburu-buru, tunggu sampai kamu selesai minum teh ini, lalu kembali dan lihatlah, sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa hidup melalui pengorbanan, orang-orang itu barusan, aku khawatir mereka sudah semua berubah menjadi gumpalan asap hitam sekarang. Apakah kamu yakin bahwa orang-orang tadi tidak memiliki backstage? Atau dari mana asalnya? Jangan khawatir, tetapi siapapun yang memiliki sedikit sejarah tidak akan menyadari kekuatan klan besi kita dan tidak akan memaksa masuk ke perairan kita. Hei, kalau begitu mereka pantas mati. Pada saat ini, Omi telah mengambil setengah dari kartu roh. Sial, tanganku sakit, kata Omi. Mukianji juga datang untuk membantu, tetapi sayangnya, cincin spasial Mukianji tidak memiliki kapasitas yang besar, dan penuh setelah mengumpulkan 70 atau 80 ribu kartu roh. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, setengah jam berlalu. Haha, selesai. Omi tersenyum. Jadi bagaimana sekarang? Bagaimana kabarmu? Lagi pula, semua orang ketakutan, mengambil darah kehidupan klan besi Omi melihat ke tanah dan berkata, buat bor. Sepertinya itu ide yang bagus. Dengan flip tangan Omi, sebuah rantai besi muncul. Rantai itu tidak berubah menjadi manusia rantai, melainkan berubah menjadi alat yang mirip dengan penggali lubang khusus seperti yang diinginkan hati Omi. Bor untukku. Seperti kipas spiral, rantai besi pengeboran tanah mengebor ke tanah dalam sekejap, dan Omi dan yang lainnya dengan cepat pergi. Segera Omi dan yang lainnya mengebor ke dasar laut dan memasuki air laut. Omi berkata, cepat, coba lihat apakah kamu bisa menggunakan pedang terbang di dasar laut. Sayangnya, untuk beberapa alasan, tidak bisa menggunakan pedang terbang, tidak bisa mengendarainya.
Alasan mengapa mereka memilih untuk naik perahu sebelumnya adalah karena mereka tidak bisa menggunakan pedang terbang, dan mereka tidak tahu kekuatan apa yang membatasinya. Omi segera mencoba untuk meletakkan Immortal Ki-nya di sekitar pedang terbang, untuk melihat apakah itu bisa menggerakkan pedang terbang dengan Immortal Ki. Itu berhasil. 1760. Ya, pedang terbang Omi bisa langsung digerakkan setelah menggunakan Immortal Ki Winding. Balsam yang luar biasa, bisa digunakan di mana saja. Omi tertawa. Ki abadi Raja Iblis 9 Taois benar-benar ilahi, bisa digunakan untuk melawan apapun. Omi mengangkat pedang terbangnya dan berkata, semua naik ke pedang terbangku, kalau begitu, ayo maju tanpa penundaan. Bagaimana jika klan besi yang kuat mengejar kita? Omi mendengus. Mengejar, kalau begitu mari kita lihat mereka mengejar, aku yakin mereka tidak bisa mengendarai pedang terbang, jadi mereka tidak akan bisa mengejar kita, hahaha. Omi merasa begitu santai, dia punya perasaan mempermainkan dan menyiksa lawannya, dia takut terjebak, tapi sekarang dia tidak khawatir sama sekali. Pada saat ini, di Pulau Ironclad, ketiga lelaki tua itu tertawa terbang ke tempat yang disebut Aula Jiwa-Jiwa sebelumnya. Mereka berpikir bahwa hantu Omi dan mereka pasti sedang bermain-main di aula utama, jadi mereka mengambil beberapa kartu roh yang telah mereka buat sebelumnya dan akan menggunakannya untuk menampung roh Omi dan mereka. Namun, wajah mereka yang tersenyum hilang ketika mereka melangkah ke ambang pintu aula utama. Kemudian, mereka bertiga, ketiga lelaki tua itu, dengan cepat bergegas masuk ke dalam aula utama sampai mereka sampai di depan deretan rak yang menampung kartu roh, baru kemudian mereka yakin bahwa itu sudah hilang. Semua kartu roh hilang. Tidak, tidak, tidak. Ketiga lelaki tua itu, hampir bersamaan, mengeluarkan raungan mendesis yang hampir menjungkir balikkan seluruh Pulau Ironclad. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana semua kartu jiwa tingkat lanjut ini? Surga, tidak ada kartu jiwa leluhur yang dikumpulkan oleh leluhur klan besi saya sedikit demi sedikit dari generasi ke generasi yang tersisa. Mereka tercengang. Tidak sampai beberapa detik kemudian mereka sadar. Cepat temukan. Saat itu, seorang lelaki tua benar-benar melihat tumpukan tanah di sudut aula utama, tidak terlalu memperhatikannya dengan serius sekarang. Ketika Omi mengebor tanah, dia sengaja mencari sudut yang paling tidak terlihat. Tiga lelaki tua berlari ke atas, sebuah lorong yang mengarah langsung ke tanah. Kejar. Orang tua terkuat, mengeluarkan raungan histeris, wajahnya memerah, jelas dia marah dan takut, karena itu terlalu penting. Pada saat ini, beberapa orang Omi perlahan bergerak maju di dasar laut. Omi mendengus. Telur sialan, kenapa mereka belum menyusul kita? Tidak bisa berkata-kata, apakah kamu berniat membuat mereka marah? Mukianji tertawa. Omong kosong, aku akan membuat mereka kesal, aku akan membuat mereka menonton. Pada saat ini, tiga pria tua dari belakang mengejar mereka. Omi berteriak, haha, mereka di sini, mereka akhirnya menyusul. Omi sengaja menurunkan kecepatannya dan menunggu mereka menyusul. Tidak lama kemudian mereka menyusulnya. Berhenti, pria tua terkuat itu berteriak. Omi berkata, untuk apa kalian mengejar kami? Ada yang bisa saya bantu? Saya bertanya, di mana kartu jiwa sebelumnya kami? Kemana perginya? Tanya lelaki tua terkuat itu. Omi mengeluarkan salah satu plakat jiwa pelihat dari cincin penyimpanannya dan bertanya, maksudmu yang ini? Ketiga lelaki tua itu terkejut, tapi mereka benar-benar ada di tangan Omi. Apakah kamu mengambil semua kartu jiwa sebelumnya kami? Ketiga lelaki tua itu bertanya setelahnya. Omi membuatnya menerbangkan pedangnya dengan kecepatan yang hanya sedikit lebih cepat daripada yang mereka kendarai. Omi tertawa dan berkata, ya, tapi aku tidak keberatan mengembalikan beberapa dari banyak kartu jiwa peramal ini kepadamu. Mengatakan itu, Omi menuangkan beberapa ribu keping sekaligus. Kartu roh yang dicurahkan segera tidak berguna, dan mayat hidup di dalamnya tersebar sekaligus. Ini. Mayat hidup harus berada di tempat khusus agar tidak berhamburan. Berhenti, berhenti. Ketiga lelaki tua yang mengejar berteriak dengan susah payah, menyuruh Omi untuk tidak tumpah. Namun, Omi terus mengalir. Segera puluhan ribu kartu roh dicurahkan, dan puluhan ribu kartu roh cepat segera dibatalkan, dan mayat hidup di dalamnya menghilang dan berubah menjadi udara. Berhenti menuangkannya, aku mohon. Ketiga lelaki tua itu memohon. Omi berkata, saya mengembalikan beberapa ini kepada Anda, saya benar-benar tidak tahu bagaimana bersikap baik. Kartu roh pelihat ini hanya dapat dikumpulkan di aula roh pelihat, berapa banyak yang kamu curahkan, semuanya akan bubar. Betulkah? Oh, jadi. Cepat kembalikan mereka kepada kami. Sangat palsu untuk memikirkan sesuatu yang sudah ada di tanganku dan masih ingin kembali ke milikmu. Oh, tolong, kartu jiwa leluhur ini dikumpulkan sedikit demi sedikit oleh nenek moyang kita dari semua generasi. Tolong. Salah satu lelaki tua itu memohon. Mohon, ketika saya ingin mengubah saya menjadi salah satu kartu roh sebelumnya, mengapa saya tidak memikirkan ini sekarang? Saya minta maaf untuk memberitahu Anda secara resmi bahwa Anda, klan besi, tidak akan memiliki kartu roh. Dari sekarang, tidak. Jika kamu menginginkan medali roh, kejar aku. Omi mendengus. Mengapa kamu bisa mengendarai pedang terbang? Tidak ada alasan, ini adalah air kematian. Tidak ada yang bisa mengendarai pedang terbang, bahkan di langit apalagi di laut. Bagaimana keterampilanku bisa menjadi sesuatu yang bisa kalian bayangkan? Baiklah, kakek Tang, aku sedang tidak ingin berbicara denganmu lagi. Selamat tinggal. Mengatakan itu, Omi mengayunkan pedang terbangnya untuk mempercepat. Swoosh, sosok Omi menghilang dalam sekejap. Tidak, ketiga lelaki tua itu mengeluarkan raungan yang memilukan. Omi dengan cepat bergegas keluar dari laut, pedang terbangnya melayang di langit. Arahnya adalah menuju Selat Orang Mati. Karena menggunakan pedang terbang, kecepatannya menjadi cepat jauh dari selambat naik perahu.
Dia kini bahwa tidak akan memakan waktu setengah hari untuk mencapai selat orang mati, dan setelah melintasi selat orang mati, akan segera tiba saatnya untuk mencapai laut kematian. Lu Yuxi berkata, Tang Sao, semua orang tidak bisa menggunakan pedang terbang untuk bepergian, selagi bisa keuntungan kita terlalu jelas. Ya, ketika kita berada di laut kematian, kita mungkin tidak akan berada dalam bahaya apapun. Bagus untuk mengikuti Tang Sao. Lightwater tersenyum dan tersanjung. Om tersenyum senang. Omi mengambil kesempatan untuk memproyeksikan risiko Yan Xinyi dan Lightwater kali ini lagi. Omi ngeri mengetahui bahwa Yan Xinyi dan Lightwater tidak dalam krisis apapun. Yai, rusak, aku telah menghancurkan krisis hidup dan mati mereka. Tampaknya krisis yang diproyeksikan sebelumnya adalah yang seharusnya ada di Pulau Ironclad. Umi tertawa terbahak-bahak. Penerbangannya kurang dari 3 jam, dan masih lambat. Tiba-tiba, ada semburan asap tapi itu putih. Samar-samar Omi melihat garis selat di depannya. Semuanya hati-hati. Jika saya tidak salah, selat orang mati ada di sini. Ah, sangat cepat. Kami mengendarai pedang terbang. Tentu saja kami cepat. Namun, tidak perlu hati-hati. Selat orang mati hanya itu, orang lain mungkin harus berhati-hati, tetapi kami bisa lurus. Karena pedang terbang Omi dibungkus dengan energi abadi, asap putih yang masuk ke selat orang mati berhamburan dan melarikan diri, seolah-olah mereka takut dengan pedang terbang Omi. Hei, segera, dengan kecepatan pedang terbang, dalam waktu kurang dari setengah menit, ia melintasi selat orang mati, dan sesaat di depannya, langit dan kalender bersambung.